Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita kali ini adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah peristiwa arbitrase atau islah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, lebih tepatnya memerintah dari tahun 661 Hijriah sampai 750 Hijriah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah membentang dari Samarkand atau Samarkand di wilayah Uzbekistan sampai wilayah Mauritania atau Maghrib atau bisa dikatakan sepanjang Afrika Utara. Muawiyah bin Abi Sufyan mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda berbagai fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, Perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Perlu teman-teman ketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah Romlah, istri Nabi Muhammad SAW. Salah satu keutamaan Muawiyah disebutkan dalam hadis sahih Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Muawiyah wa qala Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah menyebut nama Muawiyah, lalu beliau mendoakan, ya Allah, jadikanlah dia pemberi petunjuk yang terbimbing dengan petunjuk dan berikanlah petunjuk kepada orang lain karena Muawiyah. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.895 dan Turmudi nomor 3.842. Selama 90 tahun memerintah, Bani Umayyah dipimpin oleh 14 khalifah dan dari 14 khalifah itu hanya 5 orang yang dianggap mampu membawa kemajuan dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Walid bin Abdul Malik, yang keempat Sulaiman bin Abdul Malik, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama yaitu membangun pos dan berbagai fasilitasnya, menertibkan dan menggaji tetap angkatan perang, menjadikan qadhi pekerjaan profesional. Yang keempat adalah Baitul Mal sebagai harta keluarga raja. Poin yang keempat ini yang berbeda dari khalifah terdahulu yang menggunakan Baitul Mal sebagai pemasukan negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, kini berubah menjadi harta keluarga kerajaan. Yang kedua adalah Muawiyah juga menetapkan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota. Hal ini juga diilhami dari budaya kerajaan Persia dan Romawi yang menggunakan sistem monarki absolut. Dan hal ini menyimpang dari tradisi pemilihan khalifah sebelumnya yang menggunakan cara musyawarah, menjadi turun-temurun dari Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian ke Yazid bin Muawiyah yang sebelumnya memang belum pernah ada. Nah, khalifah berikutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan. Yang dilakukan yang pertama adalah mencetak mata uang dengan kalimah basmalah pada tahun 74 Hijrah atau Syikah. Yang kedua, penukar mata uang atau as-sofrifah. Yang ketiga adalah bayar zakat bebas pajak. Kemudian Abdul Malik bin Marwan juga membentuk Kementerian Pajak Tanah atau Diwanul Kharaj yang tugasnya mengawasi Departemen Keuangan. Kemudian Kementerian Khotam atau Diwanul Khotam yang bertugas merancang dan mengesahkan ordonansi pemerintah. Sebagaimana masa Muawiyah telah diperkenalkan materai resmi untuk memorandum dari khalifah, maka setiap tiruan dari memorandum itu dibuat kemudian ditembus dengan benang dan disegel dengan lilin yang akhirnya dipres dengan segel kerajaan. Kementerian Surat Menyurat atau Diwanur Rosail dipercayakan untuk mengontrol permasalahan di daerah-daerah dan semua komunikasi dari gubernur-gubernur. Dan konversi mata uang. Khalifah berikutnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama dilakukan adalah mengembalikan 40.000 dinar setahun dari harta pribadi ke Baitul Mal. Yang kedua adalah pengurangan beban pajak Kristen Najron dari 2.000 keping menjadi 200 keping. Yang ketiga adalah otonomi daerah untuk pengelolaan pajak dan zakat.
Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurrahman mengirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitul Mal karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab, sudah diberikan, namun dana zakat masih berlimpah di Baitul Mal. Umar kemudian menginstruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang pada ghorim. Yazid berkata, kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka, namun dana zakat masih melimpah. Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan para jombloan dan jomblowati dan membayarkan maharnya. Namun hal itu juga dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitul Mal masih berlimpah. Pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang usaha dan membutuhkan modal lalu memberikan modal tersebut tanpa harus mengembalikannya. Dan ini satu kondisi yang berbeda dengan negeri kita teman-teman semuanya, di mana orang berebut hanya untuk menerima zakat meski nyawa taruhannya. Seandainya negeri kita bisa seperti ini, wow, pasti akan baldatun thayyibun warabun ghafur gitu ya kira-kira. Ada beberapa peninggalan dari Bani Umayyah. Yang pertama adalah Masjid Agung Damaskus atau Masjid Umayyah yang awalnya adalah Gereja Johannes di Damaskus. Interior masjid ini digarap seniman-seniman Yunani dari Konstantinopel. Yang kedua adalah Masjid Kubah Batu atau Qubbatu Sakhra di Yerusalem. Nah, masjid ini didirikan pada zaman Khalifah Abdul Malik. Ini ditujukan sebagai pengingat tempat naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan posisi masjid ini masih satu kompleks dengan Masjidil Aqsa. Nah, baik teman-teman semuanya, demikian materi sejarah peradaban ekonomi Islam di masa Bani Umayyah. Semoga bermanfaat dan bisa kita lanjutkan diskusinya lewat grup WA. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.